Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jamal Pasalongi, DPD Sulawesi Selatan. Kali ini saya akan menengahkan model pembelajaran yang akan mengaktifkan siswa dengan menggunakan PID. Pembelajaran kali ini oleh kelas 10 siswa SMA Negeri 6 Baru dengan materi laporan hasil observasi. Kali ini saya akan memperkenalkan kepada mereka bagaimana cara mengenal kebahasaan laporan hasil observasi dengan menggunakan PID ini. Selamat mengikuti. Pada pendahuluan, seperti biasanya saya akan melakukan presensi dan kemudian melakukan persepsi tentang laporan hasil observasi pada pembelajaran pekan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Berdoa. Kalau dia menunjukkan tempat maka dia bisa. Contoh di kantin. Berarti tempat. Kalau di sekolah berarti tempat. Dilempar. Ya. Jadi dia diganggu kalau dia tempat kerja. Nah, oke. Sudah, sekarang kita masuk fase. Pada tahap inti, yang pertama yang saya akan lakukan adalah semua murid mengamati laporan hasil observasi. Pada teks laporan hasil observasi ini, yang sengaja kami buat beberapa kesalahan kebahasaan di dalamnya, maka siswa diminta untuk kemudian menemukan beberapa kesalahan-kesalahan berbahasa di dalamnya. Mereka kemudian naik ke papan PID untuk kemudian menggunakan anotasi dan mencari di mana letak kalimat deskripsinya, di mana letak kalimat definisinya, dan di mana letak kesalahan penggunaan di sebagai awalan dan imbuhan di sini. Siapa yang bisa tulis mana awalan dia benar dan mana di sebagai imbuhan? Oke, yang mana di situ coba digaris bawahi. Kamu tepuk tangan dulu. Pada tahap kedua, saya akan mengelompokkan murid-murid dengan 4 kelompok. Masing-masing kelompok itu kemudian mengamati kembali laporan hasil observasi. Setelah itu mereka melakukan diskusi di mana letak kesalahan-kesalahan dari laporan atau teks laporan hasil observasi yang kemudian ditampilkan. Akan mengerjakan satu contoh teks kebahasaan yang di dalamnya ada apa tadi? Kalimat deskripsi. Ada apa lagi? Kalimat definisi. Terus jangan di sebagai imbuhan dan jangan di sebagai menunjukkan tempat. Oke, sekarang kita lihat. Nah, pada tahap ketiga, kali ini saya akan menampilkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kemudian saya sudah buat sebelumnya dalam bentuk MPI, dan kemudian siswa tinggal melakukan drag and drop pada PID untuk melihat jawaban yang benar. Masing-masing kelompok akan mendapatkan soal yang berbeda. Setelah itu setiap kelompok kemudian melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada pengisian dari kelompok sebelumnya. Di atas, tinggal menarik Pada tahap refleksi, saya kemudian meminta kepada siswa untuk kemudian melakukan atau memberikan refleksi terhadap pembelajaran kita kali ini. Apa
hal yang mereka dapatkan dan bagaimana perasaan mereka ketika mengikuti kegiatan pembelajaran kita kali ini. Ulangi dari pertama. Oke, yang kami pelajari itu adalah 3 kalimat, yaitu kalimat definisi, kalimat deskripsi, dan kesalahan ejaran. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, oke, anak-anakku semua, demikianlah yang saya jelaskan pada kesempatan ini. Ingat, yang kita pelajari hari ini apa? Oke, pembahasan dari laporan hasil observasi. Ada 3 yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah bagaimana menemukan kalimat definisi. Yang kedua, kemudian yang ketiga, jadi demikian pertemuan kita. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan masih membahas LHO terkait dengan kebahasaannya. Ya, sampai berjumpa di minggu depan. Terima kasih. Demikian dari saya, itulah model pembelajaran yang kemudian saya kembangkan kepada murid-murid saya dalam pembelajaran teks hasil observasi menggunakan papan interaktif digital ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.